Partai Komunis Indonesia. Saudara, dulu tatkala Gus Dur menjadi presiden, kelompok ini menekan membujuk Gus Dur untuk meminta maaf kepada PKI atas nama negara. Tapi alhamdulillah ketika itu ormas-ormas Islam bersatu. Puluhan ribu turun ke jalan melakukan aksi kepung istana, sehingga Gus Dur mengurungkan niatnya tidak jadi minta maaf kepada PKI. Begitu SBY menjadi presiden kemarin ini, saudara, lagi-lagi 10 tahun SBY menjadi presiden, 10 tahun SBY terus dibujuk, terus dirayu, terus ditekan agar SBY juga minta maaf kepada PKI. Tidak usah kaget, saudara, karena salah satu staf kepresidenan yang duduk di samping SBY dalam istana adalah seorang kader PKI. Namanya Andi Arief, saudara, yang dulu ikut mendirikan PRD, Partai Rakyat Demokratik. Ya, di zaman Orde Baru dia dikejar-kejar karena menyebarluaskan paham komunis. Tapi di zaman SBY justru diangkat menjadi staf ahli kepresidenan, saudara. Dan tahun 2004, saudara, supaya Anda tahu bahwa kelompok ini berhasil mendorong pemerintah, saudara, untuk apa? Jadi mendorong pemerintah 2004 sampai 2006 di awal kepemimpinan SBY supaya pemerintah mengajukan rancangan undang-undang KKR. Apa itu KKR? KKR itu adalah Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. Tapi alhamdulillah, lagi-lagi ormas-ormas Islam bersatu, partai-partai Islam bersatu. RUU tersebut kita gagalkan bersama, saudara. Kenapa? Sebab kalau RUU tersebut dijadikan undang-undang, maka satu, negara harus minta maaf kepada PKI. Dua, kalau negara minta maaf kepada PKI, berarti PKI tidak bersalah, saudara. Tiga, kalau PKI tidak bersalah, berarti PKI harus direhabilitasi. Empat, kalau PKI harus direhabilitasi, berarti PKI harus mendapat kompensasi, ganti rugi, dan seluruh aset yang pernah disita oleh negara harus dikembalikan. Semua korban PKI yang berjatuhan harus diberikan ganti rugi, saudara. Sekurang-kurangnya satu orang PKI harus dibayar dengan 1 miliar rupiah, saudara. Sampai tahun 1965 anggota PKI di Indonesia berjumlah 3 juta orang, saudara. Ya, Anda bisa bayangkan 3 juta orang, kalau keluarganya sekarang keturunannya harus menerima ganti rugi satu orang 1 miliar, maka negara harus membayar 3.000 triliun untuk PKI, saudara. Artinya kalau PKI mendapatkan kompensasi 3.000 triliun, PKI bisa membangun kembali partainya menjadi partai besar, partai kuat, dan dia bisa beli suara rakyat supaya di pemilu yang akan datang masyarakat memilih PKI, saudara. Saya mau tanya jujur, masyarakat di kampung-kampung, di daerah-daerah, bahkan di perkotaan, masih banyak tidak yang suaranya bisa dibeli? Masih banyak tidak yang suaranya bisa dibeli? Kalau satu orang PKI dikasih ganti rugi 1 miliar, yang 500 juta diambil, yang 500 juta dibagi-bagi orang satu kampung, saudara. Kira-kira besok PKI dipilih tidak? Hati-hati, saudara. Enggak sampai di situ. Ada yang lebih berbahaya, saudara. Kalau negara minta maaf kepada PKI, kalau PKI dinyatakan tidak bersalah, kalau PKI mendapatkan rehabilitasi, kalau PKI mendapatkan kompensasi, saudara, maka berarti dulu yang memerangi PKI mereka semua bersalah, saudara. Siapa dulu yang memerangi PKI? Pertama yang memerangi PKI dulu adalah ulama, baik dari Masumi maupun dari Nahdlatul Ulama, saudara. Dan yang kedua adalah umara, khususnya adalah tentara, saudara. Jadi kalau PKI dinyatakan tidak bersalah,
berarti yang bersalah Masyumi, berarti yang bersalah NU, berarti yang bersalah TNI. Saudara, kurang ajar tidak? Enggak sampai di situ, saudara. Enggak sampai di situ. Kalau PKI dinyatakan tidak bersalah, berarti saudara NU dan Bansernya bersalah. Tolong dicatat baik-baik. Dulu orang-orang tua kita, kakek-kakek kita, baik di Masyumi maupun di NU maupun di Banser, saudara, mereka turun ke jalan, mereka perang melawan PKI, saudara. Ya, mereka dengan darah mereka lawan PKI, saudara, untuk menyelamatkan negara kesatuan Republik Indonesia jangan sampai dikomuniskan, saudara. Orang-orang tua kita yang dulu memimpin Banser, yang dulu memimpin NU, saudara, sekarang usia mereka sudah sepuh, mereka sekarang pimpinan pondok-pondok pesantren, saudara. Ya, kalau PKI dinyatakan tidak bersalah, NU bersalah, Kiai bersalah, Banser bersalah, berarti ulama-ulama kita yang saat ini memimpin pondok pesantren harus diseret ke pengadilan hak asasi manusia dengan tuduhan melakukan kejahatan perang, saudara. Saya tanya, biadab tidak? Jangan main-main, saudara. Ini bukan persoalan kecil. Ini bukan persoalan kecil. Maka itu alhamdulillah rancangan undang-undang KKR dibatalkan oleh DPR dan tidak dibahas pada tahun 2004-2006, saudara. Tiba-tiba di tahun 2015 ini rancangan undang-undang tersebut muncul lagi, saudara, diserahkan lagi oleh pemerintah ke DPR untuk dibahas kembali, saudara. Makanya saat ini ada isu, saudara, rumor yang sangat kuat dan santer, saudara, bahwa tokoh-tokoh kader PKI, tokoh-tokoh liberal saat ini sedang menekan, membujuk Presiden Jokowi supaya tanggal 15 Agustus meminta maaf kepada PKI atas nama negara, saudara. Saya mau tanya, biarkan atau jangan? Biarkan atau jangan? Diamkan atau lawan? Takbir! Makanya, saudara, tadi saya katakan kita mesti bersatu. Liberal itu bersatu, anak-anak komunis itu bersatu. Mereka rame-rame tekan presiden, saudara. Mereka rame-rame bujuk presiden. Makanya umat Islam jangan pecah belah. Umat Islam harus bersatu padu, saudara. Kalau PKI bisa tekan Jokowi, kenapa kita umat Islam tidak bisa tekan Jokowi, saudara? Kalau komunis liberal bisa membujuk presiden, kenapa kita umat Islam tidak bisa membujuk presiden? Betul, betul. Kalau mereka, saudara, orang-orang liberal dan kiri bisa masuk ke istana, menguasai istana untuk mempengaruhi presiden, kenapa kita tidak bisa masuk ke istana untuk mempengaruhi presiden? Selamatkan negara dari pengaruh komunis, saudara. Takbir! Begitu saya tanya, siap berjuang tidak? Siap berjuang tidak? Tapi ada problem, saudara. Apa problemnya? Banyak anak-anak muda Indonesia sekarang nggak tahu PKI, saudara. Kecuali santri yang belajar di pesantren yang diajarkan sama kiainya. Loh, kenapa begitu? Mari kita lihat. Warga negara Indonesia yang mencicipi pendidikan antara tahun 1965 sampai 1998, insya Allah semua tahu tentang PKI, saudara. Kenapa? Sebab dari tahun 1965 sampai tahun 1998, secara pengkhianatan PKI, secara kebiadaban PKI, secara kekejaman PKI, secara kezaliman PKI, menjadi kurikulum wajib pendidikan, saudara. Dari SD sudah diajarkan sampai SMP, sampai SMA. Nggak ada anak Indonesia yang tidak tahu, saudara. Dari Sabang sampai ke Merauke, betul? Tapi begitu reformasi tahun 1998 sampai hari ini, secara kebiadaban PKI dihapus dari kurikulum, saudara. Tidak boleh lagi dimasukkan dalam pelajaran pendidikan di sekolah-sekolah, kurang ajar. Ini reformasi kebangsaan atau reformasi PKI, saudara?
Semenjak reformasi 1998, dalam buku sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia tidak ada lagi cerita soal pengkhianatan PKI. Makanya anak-anak warga Indonesia yang lahir tahun 1990, yang tahun 98 baru masuk SD, sampai hari ini banyak di antara mereka tidak dengar sejarah tentang PKI, saudara. Betul? Betul? Oh, enggak sampai di situ. Dari tahun 80-an sampai tahun 98, saudara, TVRI sebagai televisi nasional Indonesia setiap tanggal 30 September selalu setiap tahun memutar ulang film tentang pengkhianatan PKI, pengkhianatan G30 SPKI, betul? Tapi setelah reformasi tahun 1998, TVRI sampai hari ini nggak berani lagi untuk putar itu film, saudara. Masya Allah. TVRI diancam, TVRI ditekan, TVRI dipaksa, nggak boleh untuk putar itu film lagi, saudara. Kalau mereka bisa paksa TVRI, kenapa kita nggak bisa paksa juga? Betul? Kalau mereka bisa tekan TVRI, kenapa kita nggak bisa tekan, saudara? Maka itu kita mesti tekan, paksa, dorong TVRI, saudara, agar G30 SPKI tentang pengkhianatannya tanggal 30 September yang akan datang harus diputar kembali di TVRI seluruh Indonesia, saudara. Takbir! Takbir! Setuju tidak? Setuju tidak? Siap datangi TVRI pusat? Siap berikan tekanan? PKI bisa neken, kenapa kita nggak bisa? Saya mau tanya, apa kita umat Islam lemah, saudara? Siap bersatu? Siap bersatu? Ini pentingnya persatuan. Kalau kita berjuang sendiri-sendiri, kita lemah, saudara. Makanya banyak anak-anak muda kita yang lahir setelah tahun 1990, mereka tidak tahu siapa PKI. Berbahayanya sekarang buku PKI di mana-mana dibebaskan. Dulu nggak boleh buku-buku yang bela PKI diterbitkan, disebarluaskan, saudara. Tapi sekarang di mana-mana buku-buku yang bela PKI disebarluaskan. Bahkan ada film-film yang bela PKI sengaja diputar di bioskop-bioskop kita, saudara. Ada film Jagal, ada film Senyap, ada film Lastri, ada film Sang Penari, saudara. Ini film semua bela PKI. Ini film semua menjadikan PKI sebagai pahlawan. Ini film diputar di bioskop-bioskop, dilempar ke dalam YouTube, saudara. Untuk tujuan apa? Supaya masyarakat merasa iba, kasihan kepada PKI, seolah-olah PKI korban, seolah-olah PKI terzalimi, seolah-olah PKI bukan penjahat tapi pahlawan. Kurang ajar. Masya Allah. Begitu saya mau tanya, kira-kira malam ini perlu tidak buka tentang PKI? Mau tahu PKI? Mau tahu sejarah PKI? Baik, sudah. Tapi saya tidak bisa bahas dari awal sampai akhir semua. Saya ambil momentum-momentum yang penting saja. Setuju? Baik, saudara, perhatikan baik-baik. Di bulan Mei tahun 1914, tatkala Indonesia masih dijajah oleh pemerintah Hindia Belanda, datanglah 85 tokoh komunis Belanda, saudara, yang berasal dari Partai Sosialis Belanda. Mereka datang ke Indonesia, mereka tinggal di Indonesia, lalu mereka membentuk asosiasi perburuhan, asosiasi buruh, sudah. Mereka rekrut buruh-buruh di pelabuhan, buruh-buruh pabrik, buruh-buruh perusahaan, saudara. Mereka beri nama ISDV. Itu dalam bahasa Belanda, saudara, itu singkatan dari Indiski Sosial Demokratis Vereniging, saudara. Disingkat ISDV. Kurang lebih artinya Asosiasi Perburuhan Hindia Belanda. Nah,
kemudian saudara, setelah ini didirikan, semua pengurusnya orang Belanda, tapi anggotanya orang kita, saudara. Buruh-buruh dibujuk, pekerja dibujuk, petani dibujuk, saudara. Dijanjikan perlindungan, dijanjikan pembelaan. Kalau ikut asosiasi ini, karena yang mimpinnya orang Belanda, kalau ada apa-apa nanti dibela sama orang Belanda, saudara. Banyak buruh dan petani yang tidak paham, sekedar ingin cari selamat, sekedar ingin dapat fasilitas, mereka masuk ke ISDV, saudara. Kira-kira sampai di sini jelas tidak? Ini tahun 1914. Makin hari makin kuat, makin hari makin banyak buruh yang ikut ISDV, saudara. Lalu di tahun 1917, saudara, orang-orang Belanda komunis ini yang dipimpin oleh Henk Sneevliet, ketua ISDV, saudara, mereka provokasi buruh. Mereka provokasi buruh pabrik, buruh pelabuhan, buruh perusahaan, buruh perkebunan untuk melakukan pemogokan sekaligus kerusuhan massal, saudara. Mereka bikin kerusuhan, bakar pabrik, bakar perkebunan, saudara. Untuk apa, saudara? Tidak lain dan tidak bukan, ISDV menuntut pemerintah Hindia Belanda untuk menolak sistem kapitalis dan menerapkan sistem komunis. Jadi di Belanda itu ada dua kekuatan, ada kekuatan kapitalis, ada kekuatan komunis, saudara. Mereka mau ganti kapitalis, harus dirubuhkan, ganti dengan pemerintahan komunis, saudara. Kira-kira jelas tidak? Hati-hati, catat baik-baik. Saat itu ISDV melakukan kerusuhan sosial terhadap Belanda bukan untuk kemerdekaan Republik Indonesia. Saya ulangi sekali lagi, bukan untuk kemerdekaan Republik Indonesia. Mereka hanya bikin kerusuhan sosial untuk menggulingkan pemerintahan kapitalis Belanda menjadi pemerintahan komunis Belanda, saudara. Artinya kerusuhan itu hanya untuk kepentingan komunis Belanda, hanya untuk kepentingan PKI Belanda, bukan untuk kemerdekaan Republik Indonesia. Kira-kira jelas tidak? Kenapa ini perlu saya garis bawahi? Sebab anak-anak PKI yang ada saat ini di mana-mana sesumbar. Dulu kami pejuang, dulu PKI berontak kepada Belanda. Dulu tahun 1917 kami berontak, kami bakar pabrik, kami bakar perkebunan, kami bakar itu perusahaan. Kami pejuang-pejuang yang berani, kami pahlawan. Banyak anak muda kita yang tidak paham, percaya kalau PKI pahlawan, saudara. Saya mau tanya, tadi kerusuhan itu terjadi, saudara, untuk kemerdekaan Indonesia bukan? Untuk kemerdekaan Indonesia bukan? Bukan. Untuk kepentingan komunis. Begitu mereka bikin kerusuhan, akhirnya tokoh-tokoh komunis Belanda tersebut ditangkap oleh pemerintah Hindia Belanda dan dikembalikan ke negeri Belanda, saudara. Kecuali beberapa gelintir orang-orang Belanda yang dianggap tidak terlibat dalam kerusuhan. Sisanya semua dipulangkan, termasuk Henk Sneevliet, ketua ISDV, saudara. Tapi ISDV nggak dibubarkan oleh Belanda, saudara. Kenapa nggak dibubarkan? Sebab Belanda lihat ini anggotanya udah banyak, ada di mana-mana. Sayang kalau dibubarkan. Tapi Belanda ingin ambil alih agar Belanda bisa menguasai para buruh dan para petani, saudara. Singkat cerita, masuk tahun 1920, saudara. Atau saya ingatkan dulu, masuk tahun 1920, ISDV menggelar kongres di Semarang, Jawa Tengah, dan mengganti nama menjadi Perserikatan Komunis di Hindia Belanda, yang disingkat PKH, Perserikatan Komunis Hindia Belanda, saudara. Jadi artinya di tahun 1920 dia keluarkan warna aslinya, saudara, bahwa mereka adalah Perserikatan Komunis, Perhimpunan Komunis, Paguyuban Komunis.
Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Lalu siapa yang memimpinnya? Ketika itu ada dua orang Indonesia yang dijadikan pemimpin. Pertama adalah Semaun dari Surabaya, yang kedua adalah Darsono dari kota Solo, saudara. Padahal dua orang ini, maaf Pak Bu ya, sebelumnya ikut Sarekat Islam. Nah, Sarekat Islam pada saat ISDV didirikan kerjasama dengan Sarekat Islam, karena Sarekat Islam kira ini cuma asosiasi buruh, saudara, nggak ada kaitan dengan komunis. Alasan kedua, karena ISDP anti kapitalis, Sarekat Islam juga anti kapitalis, punya musuh bersama, sama-sama anti kapitalis, saudara. Makanya dia gabung. Tapi saudara, begitu 1920 ISDV mengganti nama menjadi Perserikatan Komunis Hindia, bubar. Sarekat Islam nggak mau lagi untuk bersatu dengan mereka, saudara. Sarekat Islam yang saat itu dipimpin oleh HOS Cokroaminoto, Haji Omar Said Cokroaminoto, menolak untuk kerjasama lagi dengan PKI, saudara. Alhamdulillah. Tapi ingat, saat itu namanya belum PKI, saudara. Namanya masih PKH. 1914 namanya ISDV. 1920 berubah menjadi PKH, Perserikatan Komunis Hindia Belanda, saudara. Lalu tahun 1924, saudara, akhirnya Perserikatan Komunis Hindia Belanda mengganti nama lagi. Kali ini namanya adalah Partai Komunis Indonesia, yang disingkat PKI. Kira-kira jelas tidak? Jadi kalau begitu sebelum jadi PKI awalnya apa namanya? ISDP tahun 1914, kemudian 1920 berubah jadi apa? PKH, kemudian 1924 berubah jadi PKI, sudah. Nah, kemudian di tahun 1926 dan 27 Partai Komunis Indonesia, saudara, karena merasa sudah lebih kuat, kali ini anggotanya lebih banyak, dia pujuk buruh-buruh, dia pujuk petani-petani, saudara, dia pujuk orang-orang miskin, saudara, untuk masuk ke dalam Partai Komunis Indonesia. Begitu anggotanya sudah lebih banyak dibandingkan tahun 1917, akhirnya tahun 1926 lagi-lagi mereka melakukan kerusuhan. Mereka bakar pabrik, bakar perkebunan, bakar perusahaan, saudara. Mereka lakukan kerusakan di mana-mana. Luar biasa. Pemerintah Hindia Belanda marah, saudara. Akhirnya pimpinan PKI ketika itu, saudara, yaitu Semaunnya, kemudian Darsononya, musuhnya, Aliminnya, semuanya ditangkap dan semua dibuang ke Moskow, Rusia, saudara. Ya, pimpinan PKI dibuang ke Rusia. Mereka bisa hidup di Rusia. Lalu bagaimana dengan petani? Bagaimana dengan buruh yang mereka rekrut, saudara? 13.000 petani ditangkap oleh Belanda. Puluhan mereka gantung, ratusan mereka siksa habis-habisan. Insya Allah. Ya, dari dulu PKI senang mengorbankan rakyat kecil, mengorbankan buruh, mengorbankan petani, biadab. Makanya petani dan buruh jangan sembarangan ikut PKI, betul. Saya tanya, buruh dan petani yang ikut PKI kesian tidak? Kesian tidak? Ditolimi tidak? Ditipu tidak? Akhirnya PKI dibubarkan oleh Belanda, saudara. 1924 PKI dibubarkan oleh Belanda. 13.000 petani buruh ditangkap dan dibuang ke tanah merah di Papua, Irian sana, saudara. Puluhan digantung oleh Belanda di jalan-jalan, saudara. Yang dibunuh oleh Belanda, yang digantung oleh Belanda, petani-petani kecil, buruh-buruh kecil. Tapi pimpinan-pimpinannya musuh, saudara, Alimin, saudara, pimpinan-pimpinan kelas kakapnya, semua dipindahkan ke Moskow, ke Rusia, saudara. Kira-kira sampai di sini jelas tidak? Sekarang saya mau tanya, berarti kerusuhan sosial yang terjadi di tahun 1924, yang ketika itu PKI bikin kerusuhan, tujuannya apa? Tujuannya ingin ambil alih pemerintahan kapitalis Hindia Belanda menjadi pemerintahan komunis Hindia Belanda. Jadi saya mau tanya sekali lagi, berarti tujuan PKI untuk kemerdekaan Indonesia bukan?
Nah, jadi PKI jangan ngaku-ngaku dulu, saudara. Anak-anak muda PKI sekarang ngaku, oh kami pahlawan, kami pejuang. Dulu 2 kali kami berontak kepada Belanda, 1917, 1927. Bohong. Mereka tidak melakukan pemberontakan untuk kemerdekaan Republik Indonesia, saudara. Dusta. Mereka ketika itu, saudara, hanya diperalat oleh tokoh-tokoh komunis Belanda, saudara. Untuk apa? Menggulingkan pemerintahan kapitalis Hindia Belanda agar berganti menjadi pemerintahan komunis Hindia Belanda. Saudara, buktinya, saudara, di tahun 1924 ketika PKI dideklarasikan, saudara, dulu yang bangun pertama kali yang bernama Henk Sneevliet yang dipulangkan oleh Belanda ke Belanda, resmi mewakili PKI untuk menghadiri Kongres Komunisme Internasional di Moskow, saudara. Seluruh tokoh komunis Belanda menjadi anggota PKI dan mewakili PKI hadir Kongres Komunis di Jerman, Kongres Komunis di China, Kongres Komunis di Moskow, Uni Soviet, saudara. Ya, PKI telah menjadi jaringan komunis internasional sejak tahun 1924, saudara. Makanya tahun 1927 begitu dia melakukan huru-hara, dibubarkan oleh pemerintah Hindia Belanda, saudara. Kenapa? Sebab pemerintah Hindia Belanda adalah pemerintahan kapitalis yang bekerja sama dengan Amerika Serikat dan tidak mau berkiblat kepada China maupun Uni Soviet, saudara. Kira-kira jelas tidak? Nah, sekarang saya mau tanya sekali lagi, kalau gitu PKI berontak kepada Belanda untuk kemerdekaan Indonesia, bukan? Untuk kemerdekaan Indonesia, bukan? Kalau begitu petani dan buruh, saudara, dikorbankan, tidak? Kalau begitu PKI jahat, tidak? Zalim, tidak? Biadab, tidak? Takbir! Sallu ala Nabi. Saya berhenti dulu sampai di sini. Kira-kira jelas tidak lahirnya PKI? Jelas lahirnya PKI? Baik, bagian kedua. Bagaimana PKI balik lagi, saudara? Begitu dilarang, musuh dibuang ke Rusia, Alimin dibuang ke Rusia, saudara. Mereka tidak berani untuk balik ke Indonesia karena Belanda masih berkuasa. Begitu kita merdeka, tanggal 17 Agustus 1945, saudara, begitu kita merdeka, siapa yang merumuskan kemerdekaan? Yang merumuskan kemerdekaan adalah tokoh-tokoh Islam dan tokoh-tokoh nasionalis. Tidak ada tokoh PKI, saudara. Tokoh-tokoh Islam, satu, Kiai Haji Wahid Hashim, pimpinan Nahdlatul Ulama. Dua, Kiai Haji Abdul Qahar Mudzakkir, pimpinan Muhammadiyah, saudara. Tiga, Kiai Haji Agus Salim, pimpinan Sarekat Islam, saudara. Dan dari tokoh nasionalisnya ada Bung Karno, Bung Yamin, Bung Hatta. Mereka inilah yang merumuskan kemerdekaan Republik Indonesia. PKI tidak ikut, PKI tidak merumuskan, PKI tidak ikut dalam rapat persiapan untuk kemerdekaan Indonesia, saudara. Tidak. Kenapa? Sebab memang PKI tidak pernah berpikir Indonesia merdeka, saudara. Catat itu baik-baik. Jadi yang berjuang saat itu siapa? NU, Muhammad Serikat Islam, bukan? Islam, bukan? Mereka yang merumuskan, saudara. Merdekalah kita pada tanggal 17 Agustus 1945. Begitu kita merdeka, tokoh-tokoh PKI dari Moskow pulang, saudara. Pulang ini, musuhnya pulang, aliminnya pulang, rame-rame pulang. Kenapa mereka berani pulang? Karena Belanda udah lari, saudara. Karena Belanda udah nggak ngejajah Indonesia lagi. Kemana mereka waktu Jepang menjajah kita, saudara? Kemana? Kalau memang mereka pejuang kemerdekaan, mestinya saat Jepang datang mereka turun dong. Enggak, mereka enggak turun. Enggak turun lawan Belanda maupun lawan Jepang, saudara. Tapi begitu kita merdeka, mereka balik lagi, saudara. Begitu mereka balik, tanggal 21 Oktober, baru 2 bulan kita merdeka, mereka deklarasikan kembali Partai Komunis Indonesia yang dipimpin oleh musuh. Kira-kira sampai di sini jelas tidak? Jelas tidak?
Begitu mereka dirikan PKI, mereka nggak dianggap. Bung Karno nggak nganggap, Bung Hatta nggak nganggap, ormas Islam nggak nganggap, saudara. Akhirnya mereka pakai cara licik. Bagaimana supaya mereka dianggap? Mereka lakukan teror di mana-mana, saudara. Begitu bulan Oktober 45, mereka deklarasikan PKI, tidak disambut oleh bangsa Indonesia, tidak disambut oleh para pendiri Republik Indonesia. Mereka melakukan teror, saudara. Di awal bulan November, saudara, saudara, mereka bergerak di basis mereka. Ketika itu mereka punya banyak pengikut di Tegal, Brebes, Pemalang, Pekalongan. Mereka rebut. Bupatinya mereka tangkap, camatnya mereka tangkap, lurahnya mereka tangkap, kepala polisi di wilayah mereka tangkap, mereka paksa untuk turun dari jabatan, dan mereka ganti dengan orang-orang PKI, saudara. Dan kalau nggak mau mereka turun, mereka dibunuh, saudara. Makanya, saudara, beberapa bupati mereka bunuh, camat mereka bunuh, kepala desa mereka bunuh, yang tidak mau turut kepada mereka, saudara. Akhirnya mereka rebut, saudara, Keresidenan Pekalongan, meliputi Tegal, Brebes, Pemalang, dan mereka serbu Cirebon. Tentara ditangkepi, tentara dilucuti, Cirebon bupatinya ditangkap, saudara. Bukan itu saja, mereka juga masuk ke daerah Banten, saudara. Di Banten ada geng Cek Mama, tokoh PKI Banten. Mereka culik Bupati Lebak, saudara, yaitu Raden Harti Winangun. Mereka bunuh di jembatan Serang, saudara. Enggak sampai di situ, mereka bergerak di Tangerang. Mereka culik tokoh nasional Otto Iskandar Dinata. Mereka tangkap, mereka sembelih, mereka bunuh karena tidak setuju dengan PKI. Insya Allah. Jadi supaya anda tahu, saudara, kenapa mereka lakukan itu? Karena mereka punya basis. Basisnya buruh dan petani, saudara. Di mana mereka punya basis, mereka bunuh yang nggak mau tunduk kepada mereka. Di mana mereka tidak punya basis, mereka pura-pura baik kepada umat Islam, saudara. Di Jawa Barat PKI nggak ada basisnya, saudara. Alhamdulillah. Di Jawa Barat dari dulu sampai sekarang basis Islam, bukan basis PKI. Betul? Betul? Takbir. Hidup Islam. Hidup Jawa Barat. Takbir. Sallu ala Nabi. Pertanyaannya, apa hasil teror yang dilakukan oleh PKI? Saudara, ketika itu kita baru merdeka. Yang namanya baru merdeka, pemerintah masih lemah, tentara masih lemah, polisi masih lemah. Betul? Betul? Baru merdeka 2 bulan dirongrong sama PKI, saudara. Biadab ini PKI, saudara. Makanya PKI bisa rebut Brebes, rebut Tegal, rebut Pemalang. Kenapa dia bisa rebut? Dia rebut Tangerang, dia rebut Serang, saudara. Kenapa dia bisa rebut? Karena saat itu Bung Karno masih lemah, pemerintahan masih lemah. Biar kita tahu, biadab. Kalau gitu PKI pengkhianat, tidak. Tapi taktik mereka berhasil, saudara. Akhirnya mereka dipanggil oleh Bung Karno. Bung Karno bujuk mereka untuk tidak mengganggu rakyat. Apa hasilnya, saudara? Tahun 1947 terpaksa akhirnya Bung Karno tidak ada jalan lain. Tokoh PKI diangkat menjadi Perdana Menteri Republik Indonesia, saudara. Dialah yang bernama Amir Syarifuddin Harahap. Itu tokoh PKI, saudara, jadi Perdana Menteri. Ya, niat Bung Karno baik. Kalau PKI dikasih tempat, PKI dibagi tempat di pemerintahan, dia nggak ngajak, dia nggak bunuh camat, nggak bunuh lurah, nggak bunuh bupati. Ini negara baru merdeka, saudara. Belum lagi Belanda ngancem mau balik, saudara, mau rebut lagi Indonesia, mau jajah Indonesia. Bung Karno bujuk PKI, Amir Syarifuddin jadi Perdana Menteri Republik Indonesia. Saya tanya, PKI licik tidak? Licik tidak? Jahat tidak? Sekarang mari kita lihat. Lalu bagaimana begitu jadi Perdana Menteri? Begitu Amir Syarifuddin menjadi Perdana Menteri, dia tokoh PKI. Saudara, semua orang PKI dimasukkan
ke dalam lini-lini pemerintahan. PKI dimasukkan ke tentara, PKI dimasukkan ke polisi, PKI dimasukkan ke ke bagian pegawai negeri sipil, PKI diangkat dari camat, diangkat dari bupati, di mana-mana PKI menjadi pejabat. Ya, saudara, tentara semua angkatan, angkatan darat disusupi PKI, angkatan udara disusupi PKI, angkatan laut disusupi PKI, kepolisian disusupi PKI. Kok bisa lah orang Perdana Menterinya PKI, saudara? Insya Allah, bahaya tidak? PKI nguasai, saudara. Masumi protes, ulama protes, kiai protes, datang ke Bung Karno supaya Amir Syarifuddin diberhentikan dari Perdana Menteri. Ini berbahaya. Semua pejabat diganti dengan PKI. Tapi ketika itu Bung Karno tidak punya alasan. Apa alasannya mau berhenti? Subhanallah, alasan itu datang setahun kemudian. Di tanggal 17 Januari, saudara, tahun 1948 terjadi perjanjian Renville, saudara, antara Indonesia dengan Belanda. Indonesia diwakili oleh Perdana Menterinya, yaitu tokoh PKI Amir Syarifuddin. Dan apa hasilnya? Isi perjanjiannya merugikan Indonesia, menguntungkan Belanda, membuka pintu Belanda balik lagi ke Indonesia, saudara. Marah tokoh-tokoh Islam, marah para ulama, marah tokoh nasionalis. Rame-rame mereka datangi Bung Karno. Kompak saat itu nasionalis, saudara, dengan umat Islam, dengan para ulama. Dia tekan, dan akhirnya tanggal 23 Januari, cuma 5 hari setelah perjanjian Renville, 23 Januari 48, saudara, Amir Syarifuddin diberhentikan dari Perdana Menteri. Kabinetnya dibubarkan. Lalu siapa yang diangkat sebagai pengganti? Soekarno mengangkat Wakil Presiden Muhammad Hatta sebagai Perdana Menteri, saudara. Ya, kenapa Muhammad Hatta yang diangkat? Karena tokoh-tokoh Islam nasionalis minta Muhammad Hatta menyelamatkan Republik Indonesia dari PKI. Ya, Muhammad Hatta langsung ambil alih, saudara. Beliau jadi Perdana Menteri. Apa yang beliau lakukan, saudara? Begitu masuk bulan Mei, yang beliau lakukan adalah, saudara, beliau melaksanakan program RERA, rekonstruksi dan rasionalisasi. Artinya apa? Seluruh orang PKI yang ada di TNI, yang ada di pegawai negeri, yang jadi pejabat diberhentikan oleh Bung Hatta, saudara. Takbir. Berarti bagus tidak? Bagus tidak? Bagus tidak? Semua, saudara. Oh, mana kolonel-kolonel angkatan darat yang PKI? Diberhentiin. Mana brigjen-brigjen yang PKI? Saudara, diberhentikan. Akhirnya PKI marah, saudara. Marah. Tentara-tentara PKI nggak mau berhenti. Mereka marah. Mereka nggak mau keluar. Nggak mau keluar dari angkatan darat. Nggak mau keluar dari angkatan laut. Nggak mau keluar dari angkatan udara. Nggak mau keluar dari kepolisian. Nggak mau berhenti dari pejabat, saudara. Tetap diberhentikan. Lalu apa yang terjadi, saudara? Begitu diberhentikan, saudara, maka seluruh tokoh PKI yang masih ada di luar negeri, saudara, baik ada di Cina maupun Moskow, rame-rame turun ke Indonesia, saudara. Bulan Agustus 48 mereka gelar kongres untuk melawan Bung Hatta, saudara. Mereka merasa Bung Hatta sudah merusak segala rencananya. Agustus gelar kongres, saudara, dan hasilnya tanggal 5 September PKI secara terbuka mengumumkan, minta kepada Presiden Soekarno agar negara kesatuan Republik Indonesia berkiblat kepada Uni Soviet, saudara. Jadi PKI bilang Indonesia harus berkiblat kepada Soviet. Indonesia harus bersatu dengan Uni Soviet. Indonesia tidak boleh diatur oleh Amerika yang kapitalis. Kita harus jadi negara sosialis, komunis. Dan keinginannya ditolak oleh Bung Karno, saudara. Begitu ditolak, lalu apa yang terjadi pada tanggal 10 September, saudara? Mari kita lihat 10 September
saudara, PKI mengumumkan di Madiun satu negara baru yang namanya adalah negara Soviet Indonesia, saudara. Ditulis negara Republik Soviet Indonesia. Dia deklarasikan, saudara, presidennya musuh, wakil presidennya Amir Sarifuddin, mantan Perdana Menteri Republik Indonesia, saudara. Dia umumkan. Setelah itu diberikan peringatan oleh Bung Karno, bubar, stop, nggak boleh ada negara dalam negara, saudara. Nggak, mereka nggak mau tahu, saudara. Lalu setelah itu apa yang terjadi? Mari kita lihat, saudara. Begitu mereka umumkan negara Republik Soviet Indonesia, ulama-ulama di Madiun, pimpinan pondok pesantren di Magetan, di mana-mana yang tidak mau mengakui negara Republik Soviet Indonesia, mereka serbu, mereka bunuh, saudara. Pesantren-pesantren mereka bakar, kiai-kiai mereka bunuh, saudara. Itu terjadi dari tanggal 10 September. Gubernur Jawa Timur mereka culik, mereka bunuh, saudara. Kepala Rumah Sakit Solo mereka culik, mereka bunuh. Kepala Kepolisian Madiun mereka culik, mereka sembelih, mereka bunuh, saudara. Itu terjadi dari tanggal 10 September, 11, 12, 13. Puncaknya, saudara, tanggal 17 September seorang ulama besar, Nahdlatul Ulama, Kiai Haji Sulaiman Suhdi Afandi, ditangkap dengan 108 santri dan ustadz, saudara. Mereka diseret, saudara, ke sebuah sumur di desa Koco, Kabupaten Magetan, disembelih satu-satu. 108 tokoh Islam dimasukkan ke dalam lubang sumur, dibunuh, saudara. Saya mau tanya, biadab tidak? Biadab tidak? Dari situ mereka rebut satu persatu, saudara. 18 September, saudara, mereka rebut Madiun, mereka rebut Ponorogo, Pacitan, Rembang, Cepu, Purwodadi, Sukorejo, saudara, Magetan, semua kota-kota di Jawa Tengah direbut oleh mereka. Pertanyaannya, kenapa mereka bisa merebut? Mereka punya senjata, ada militer jadi PKI, saudara. Ada angkatan darat jadi PKI, ada angkatan laut jadi PKI, ada angkatan udara jadi PKI, ada polisi jadi PKI. Mereka punya senjata, mereka nggak mau berhenti. Dengan senjata mereka, saudara, mereka rebut semua kota yang ada di Jawa Tengah. Ya Allah, biadab tidak? Biadab tidak? Sampai di situ, saudara. Sepanjang 18 September sampai 21 September mereka bikin 2 ladang pembantaian. Satu di pabrik gula Gorang Garing, saudara, yaitu di Magetan. 2 di pabrik gula Alas Tua, saudara. Itu ratusan masyarakat mereka tarik, orang NU, Banser, Masumi, saudara, semua mereka tarik, mereka culik, dimasukkan dalam pabrik gula Gorang Garing, mereka sembelih satu-satu, saudara. Saking banyaknya yang mereka bunuh, saking banyaknya yang mereka potong, itu banjir darah di dalam pabrik gula Gorang Garing, itu tinggi darah lewat mata kaki, saudara. Biadab. Jangan bilang PKI pahlawan dulu, saudara. Kita punya datanya, kita punya faktanya, saudara. Dan masih ada saksi hidup, saudara, yang ngalami yaitu peristiwa tersebut. Kita punya foto-fotonya, saudara. Biadab. Dan mereka bikin 7 sumur yang mereka sebut sebagai sumur neraka, saudara. Setiap sumur ratusan mayat mereka ceburkan ke sana. Mayat bupati, mayat camat, mayat kepala kepolisian, mayat kiai, mayat santri, mayat pimpinan partai Islam, saudara, mayat Banser, semua mereka ceburkan dalam 7 sumur. Satu sumur, saudara, ada yang 200 kerangka mayat, ada yang 300 kerangka mayat, saudara. Biadab. Dan 7 sumur ada di Kabupaten Magetan. Tadinya itu nggak terungkap, saudara. Itu peristiwa terjadi tahun 48, nggak ada yang tahu. Keluarga pada nyari, keluarga bupati nyari, mana suami saya? Suami saya jadi bupati diculik oleh PKI, di mana dia? Santri-santri pada nyari, termasuk Kiai Haji Sulaiman Suhdi, pimpinan pondok pesantren. Saudara, pesantrennya dibakar, kiainya kemana? Semua santri nyari, saudara. Baru tahun 1950 beberapa orang-orang PKI yang ditangkap, akhirnya mereka insaf. Dan mereka yang nunjuki itu tempat, saudara. Mereka tunjuki di sana sumurnya, di sana sumurnya. Karena sumur itu habis mereka masukkan mayat, mereka tutup, saudara.
Sumur tersebut mereka tutup, jadi orang nggak tahu kalau di situ ada sumur, saudara. Nah, baru bulan Januari tahun 1950 ribuan masyarakat Magetan, Madiun, Pacitan rame-rame turun ke sumur-sumur tadi, saudara. Mereka gali, mereka temukan ribuan mayat dari 7 kubur dan diidentifikasi, ketemu, oh ini Bupati Blora, oh yang ini Bupati Magetan, ketemu satu-satu, oh ini yang Kiai Sulaiman Suhdinya, saudara. Mereka sembelih semuanya, mereka masukkan dalam sumur. Saya tanya, biadab tidak? Biadab tidak? Takbir. Tapi alhamdulillah, ketika itu Bapak Panglima Besar Jenderal Sudirman, saudara, begitu Madiun dan semua kota di bulan September dikuasai oleh PKI, Tentara Republik Indonesia turun ke Madiun, saudara. Dari Jawa Barat Siliwangi turun, dari Jawa Timur, saudara, turun untuk mengepung PKI di Jawa Tengah, saudara. Ketika itu tentara nasional dari Siliwangi ribuan turun, saudara. Begitu juga dari Jawa Timur yang dipimpin oleh Kolonel Gatot Subroto, saudara. Atas perintah Panglima Besar Jenderal Sudirman, perang, saudara. 12 hari 12 malam tempur di kota Madiun, saudara. Dan akhirnya tanggal 30 September seluruh kota Madiun berhasil diambil alih oleh pemerintah pusat melalui TNI Angkatan Darat yang pro pemerintah, bukan pro PKI, saudara. Takbir, takbir. Lalu PKI keluar dari Madiun, oh mereka marah. Lalu apa yang mereka lakukan, saudara? 30 September mereka keluar, tanggal 4 Oktobernya, saudara, seluruh tawanan mereka bunuh, saudara. Ribuan tawanan yang mereka tawan dari Madiun, Magetan, Pacet, Ponorogo, Wonogiri, Ponorogo, saudara, Sukorejo, Surakarta, semua yang mereka tawan mereka bunuh karena mereka marah kepada TNI. Kenapa mereka kalah? Dibunuh. Mereka terus didesak, saudara. Baru akhir November seluruh Jawa berhasil dikuasai, PKI berhasil dikalahkan, saudara. Alhamdulillah. Saya mau tanya, kalau begitu PKI pejuang atau pengkhianat? Pejuang atau pecundang? Pejuang atau pengkhianat? Pejuang atau penjahat? Selesai bulan November 48, PKI diatasi. Masuk bulan Desember, Belanda datang, saudara. Agresi militer kedua. Jadi kita dirondong oleh PKI, bukan PKI pejuang. Dia merongrong Republik. Hampir kita kalah dari Belanda. Hampir kita jatuh lagi ke Belanda, saudara. November PKI dikalahkan, saudara. Desember Belanda datang lagi ke Indonesia untuk menjajah Republik ini, saudara. Ya, PKI biadab, PKI tolim, PKI penjahat. Maka itu saya mau tanya sekali lagi, kalau gitu PKI bahaya tidak? Bahaya tidak? Layak dibubarkan tidak? Takbir. Akhirnya bulan Oktober Musso ketangkap, Amir Sarifuddin ketangkap dan dieksekusi mati, saudara. Tapi saudara, Soekarno terlalu penuh belas kasih. Soekarno tetap tidak mau bubarkan PKI, saudara. Semua tokoh minta kepada Bung Karno keluarkan dekret bubarkan PKI. Dia sudah membunuh ribuan orang, membunuh pejabat, membunuh jenderal, membunuh tentara, membunuh kiai, membunuh santri. Saya tanya, patut tidak dibubarkan? Layak tidak dibubarkan? Tapi Soekarno nggak mau bubarin. Apa kata Soekarno? Itu kan kesalahan segelintir orang. Itu kan yang salah Musso sama Alimin. Itu kan yang salah cuma Amir Sarifuddin. Yang lain jangan disalahkan. Akhirnya saudara, PKI tidak dibubarkan. Nah, semenjak saat itu PKI diambil alih oleh DNAID, saudara. Musso selesai, mati sudah. Sekarang masanya Dipo Nusantara. DNAID itu kepanjangan Dipo Nusantara Aidit, saudara. Dia dengan nyoto mengambil alih PKI. Lalu bagaimana cara dia bangkit? Kali ini karena Soekarno yang tidak mau bubarkan mereka rangkul Bung Karno, saudara. Mereka rangkul Bung Karno, mereka deketi Bung Karno,
Mereka puji-puji Bung Karno, bahkan seluruh program Bung Karno mereka dukung. Sampai Bung Karno sayang kepada mereka, sudah. Supaya Anda tahu, akhirnya saudara, tahun 51 mereka mulai mengkonsolidasikan diri, dan tahun 55 PKI resmi ikut pemilihan umum pertama di Indonesia, saudara. Dan mengejutkannya, PKI menang 4 besar, saudara. Berarti saya tanya, berarti PKI setelah berontak ternyata yang milih masih banyak ya? Jawab yang kompak, masih banyak yang milih tidak? Masih banyak yang milih tidak? Menjadi 4 besar setelah PNI, Masumi, NU, PKI, saudara. 4 besar partai menang di Indonesia, saudara. Salah satunya adalah PKI. Sudah berontak, sudah ngebunuh, dimaafkan, sampai boleh ikut pemilu. Jadi 4 besar, saudara. Lalu apa yang terjadi, saudara? Begitu menang pemilu dan Soekarno makin dekat dengan PKI, PKI makin disayang oleh Bung Karno, saudara. Walaupun Bung Karno bukan PKI, saudara, tapi Bung Karno disayang oleh PKI dan sayang kepada PKI, saudara. Akhirnya ulama-ulama marah. Di bulan September tahun 1957 digelar Kongres Ulama se-Indonesia di Palembang, Sumatera Selatan, saudara. Putusan para ulama se-Indonesia dalam pertemuan Kongres Palembang, saudara, adalah meminta kepada Presiden Soekarno untuk mengeluarkan dekret pelarangan paham komunis dan pembubaran partai PKI, saudara. Ini ulama udah kompak, dari NU-nya, dari semuanya, saudara, kumpul. Ini ulamanya, ini bukan organisasi yang kumpul, ulama. Lalu bagaimana sikap Bung Karno? Bung Karno menolak, saudara. Bung Karno tidak mau membubarkan PKI. Lalu apa yang terjadi setelah itu, saudara? Ya, karena Bung Karno tidak mau membubarkan PKI, akhirnya ada segelintir tokoh Islam bersama tentara-tentara nasionalis di Sumatera. Mereka marah kepada Bung Karno, saudara. Mereka koreksi pemerintahan Soekarno, mereka berontak, mereka dirikan PRRI, Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia. Sebetulnya PRRI itu, saudara, itu pemberontakan tujuannya untuk lawan PKI, untuk menjauhkan Bung Karno dari PKI, untuk menyelamatkan Indonesia dari PKI. Hanya saja PRRI konsolidasinya nggak kuat ke bawah. Kalau PKI kuat ke bawah, saudara. Akhirnya pemberontakan PRRI berhasil dipadamkan oleh Bung Karno. Lalu apa yang terjadi setelah itu, saudara? Itu tahun 57, 58, saudara. Akhirnya masuk tahun 60, PKI memprovokasi Bung Karno. Bung Karno punya ide, kalau Indonesia mau damai, kalau Indonesia mau jaya, nasional, agama, dan komunis harus bersatu. Jadilah politik Nasakom, saudara. Dia keluarkan Nasakom. Ya, ketika itu NU ikut mendukung Nasakom, PNI mendukung Nasakom, PKI nomor 1 dukung Nasakom. Masumi tidak mendukung, saudara. Karena Masumi tidak mendukung, di tahun itu juga Masumi dibubarkan oleh Bung Karno, saudara. Masumi itu partai Islam terbesar saat itu, saudara. Partai Islam terbesar, Majelis Syuro Muslimin Indonesia, saudara, dibubarkan. Kemudian di tahun 1963, saudara, PKI memprovokasi lagi Bung Karno supaya ganyang Malaysia. Kenapa diprovokasi supaya perang lawan Malaysia, saudara? Kenapa? Ada apa? Ada 2 tujuan. Sebab PKI bekerja sama dengan Partai Komunis Malaysia untuk menyatukan Indonesia Malaysia menjadi negara komunis Malindo, Malaysia Indonesia. Bukan itu saja, PKI sudah hitung kalau Indonesia perang lawan Malaysia, tentaranya kurang. Nah, kalau tentara kurang, maka PKI minta
supaya buruh dan tani dipersenjatai. Likik PKI, saudara. Ulama protes, tidak setuju. Nggak boleh ganyang Malaysia, nggak boleh buruh dan petani dikasih senjata. Berbahaya. Ormas Islam yang bernama GPII, Gerakan Pemuda Islam Indonesia, demonstrasi tolak itu semua, dibubarkan. GPI dibubarkan oleh Bung Karno, saudara. HMI dibubarkan oleh Bung Karno, saudara. Pokoknya yang nggak setuju dengan politik Bung Karno semua dibubarkan. Bukan itu saja, ulama-ulama protes ditangkap, di penjara. Siapa aja di penjara? Satu, almarhum Kiai Haji Buya Hamka. Dua, Kiai Haji Yunan Helmi Nasution. Tiga, Kiai Haji EZ Mutakin, saudara, tokoh Jawa Barat. Kemudian Kiai Haji Soleh Iskandar, saudara. Ada belasan kiai, semuanya ditangkap, dijebloskan ke penjara karena anti PKI. Jadi di sini saya tidak mengatakan Bung Karno PKI, enggak. Bung Karno posisinya lemah, PKI-nya kuat. Saya tanya, berarti PKI kuat tidak? Jujur, PKI berarti kuat tidak? PKI minta Bung Karno bubarin Masumi, dibubarin. PKI minta Bung Karno bubarin GPI, dibubarin. PKI minta Bung Karno perang lawan Malaysia, perang. PKI minta kepada Bung Karno, saudara, untuk minta apa lagi dengan Bung Karno? Yaitu minta kepada Bung Karno, saudara, supaya kiai-kiai, ulama-ulama yang anti politik Nasakom ditangkap semua, saudara. Berarti saya mau tanya, berarti PKI kuat tidak? Kuat tidak? PKI kuat saat itu, saudara. Oh, dahsyat kekuatan PKI, saudara. Biar Anda tahu, akhirnya, saudara, bulan Juli tahun 1965 secara resmi Bung Karno mengizinkan, saudara, dibentuknya angkatan kelima, buruh dan tani diberikan senjata, saudara. Begitu diizinkan, saudara, maka PKI, saudara, mendatangkan 2000 kadernya, 2000 kadernya dibawa ke Jakarta, dikumpulkan di lapangan Halim Perdana Kusuma untuk dilatih perang, saudara. Mereka diajarkan cara lempar granat, diajarkan cara nembak, resmi, legal, seizin presiden. Masya Allah. Itu bulan Juli tahun 1965, saudara. Mereka atur semua rencana, saudara. Partai Murba itu dulu kawannya PKI, yang dirikan Tan Malaka. Dulu Tan Malaka ikut PKI, tapi begitu tahu kekejaman PKI, dia keluar dari PKI, saudara. Dia dirikan partai baru, namanya Partai Murba. Apa itu Murba? Musyawarah Rakyat Banyak. Partai Murba memberitahu kepada Bung Karno, awas, PKI mau kudeta. Oh, PKI marah, minta kepada Bung Karno, bubarkan Partai Murba. Dibubarkan. Masya Allah. Saya tanya, kalau gitu PKI kuat tidak? Jujur, kuat tidak? Kuat tidak? Tibalah bagian akhir, saudara. Tanggal 30 September. Tentara-tentara Angkatan Darat sudah gerah, saudara. Gerah dengan PKI, jenderal-jenderal gerah. Kenapa jenderal-jenderal gerah? Karena banyak kolonel direkrut PKI. Karena banyak prajurit direkrut PKI, saudara. Ini jenderal semua gerah. PKI tahu kalau jenderal-jenderal ini gerah. Bagi PKI ini ancaman. Akhirnya tanggal 30 September pagi, Gerwani Gerakan Wanita Indonesia milik PKI dan Pemuda Rakyat milik PKI demo besar-besaran di Jakarta. Puluhan ribu orang demonstrasi 30 September pagi, saudara. Malamnya mereka culik 7 jenderal kita, saudara. Mereka culik, mereka bawa ke lubang buaya, semuanya mereka bunuh dan mereka masukkan ke dalam lubang buaya, saudara. Ada Jenderal Ahmad Yani, kemudian MT Haryono, saudara. Kemudian masih banyak lagi jenderal-jenderal yang lainnya. Yang selamat saat itu tidak terbunuh adalah Jenderal Abdul Haris Nasution, saudara. Tapi sungguh pun beliau tidak terbunuh. Pengawalnya terbunuh, Kapten Pir Tendea. Putrinya yang baru berusia 5 tahun tetap ditembak oleh PKI. Anak kecil, perempuan baru usia 5 tahun ditembak, saudara. Luka parah. Beberapa hari kemudian anak tersebut mati. Itulah Ade Irma Nasution, saudara.
Saya tanya sekali lagi, biadab tidak? Biadab tidak? Biadab tidak? Oh, nggak sampai di situ. Di Yogyakarta Brigjen Katamso mereka tangkap, mereka bunuh. Saudara, Kolonel Sujono, saudara, di Yogyakarta juga mereka bunuh. Bahkan ada polisi, ajudan inspektur polisi Karasat Tubun yang menjaga rumah wakil Perdana Menteri bersebelahan dengan rumah Jenderal Ahmad Abdul Haris Nasution, juga mereka tembak malam itu, saudara. Begitu selesai mereka bunuh, saudara, besoknya tanggal 1 Oktober Radio Republik Indonesia mereka kuasai, saudara. PKI mengumumkan hari ini telah dibentuk Dewan Revolusi baru mengambil alih kekuasaan. Dan liciknya mereka supaya rakyat tidak marah, apa mereka bilang? Soekarno tetap presiden kita. Licik, jahat, saudara. Tapi ketika itu saudara, TNI Angkatan Darat, saudara, jenderal-jenderalnya terbunuh. Tinggal ada yaitu Abdul Haris Nasution dalam keadaan shock, luka karena berusaha lari menyelamatkan diri dari sergapan PKI, saudara. Dan ketika itu saudara, ada Letnan Jenderal Soeharto yang diminta oleh kawan-kawannya segera untuk pimpin TNI Angkatan Darat, saudara. Akhirnya Soeharto, saudara, memimpin TNI Angkatan Darat. Dia serbu Radio Republik Indonesia pada tanggal 2 Oktober, saudara. Dia rebut, dia umumkan lagi ke seluruh Indonesia bahwa kudeta PKI gagal. Negara tidak bisa diambil alih oleh PKI. Tentara mengambil alih dan Soekarno tetap sebagai presiden. Jadi mereka ini licik, saudara. Mereka mau adu domba kita, saudara. Tinggal Presiden Soekarno bingung harus bersikap apa. Yang ini bela Soekarno, yang ini bela Soekarno, saudara. Ya, ketika itu posisi Soekarno lemah, saudara. Kira-kira jelas tidak? Akhirnya Soeharto mengerahkan RPKAD, saudara. RPKAD, Resimen Pasukan Khusus Angkatan Darat, kalau sekarang disebut Kopassus, saudara. Dipimpin oleh Sarwo Edi. Siapa itu Sarwo Edi? Sarwo Edi adalah mertua SBY, saudara. RPKAD dipimpin oleh Sarwo Edi menyerbu Halim Perdana Kusuma, saudara. Ya, mereka tempur. Ternyata di sana, ya, ada tentara Angkatan Darat yang jadi PKI, ada Angkatan Laut yang jadi PKI, ada Angkatan Udara yang jadi PKI, ada polisi yang jadi PKI. Mereka semuanya ditangkap, saudara. Bahkan yang menggerebek rumah-rumah jenderal itu Cakrabirawa. Cakrabirawa itu tentara, itu pengawal presiden, saudara. Tentara, mereka yang culik daripada para jenderal, mereka yang bunuh, mereka kerja buat PKI. Insya Allah. Berarti saya tanya, kalau gitu dulu tentara disusupi tidak? Tentara disusupi tidak? Akhirnya setelah direbut Halim tanggal 5 Oktober, saudara, tanggal 5 Oktober, setelah Halim direbut, baru dikeluarkan itu jenazah dari para jenderal yang sudah ada di lubang buaya, saudara. Saya tanya sekali lagi, PKI kejam tidak? Kejam tidak? Nah, melihat kekejaman PKI seperti itu, saudara, NU pecah kongsi. Marah NU, saudara. Akhirnya saudara, NU marah, maka NU dan Ansor turun demo di kota-kota di Pulau Jawa, saudara, menolak kekejaman PKI. PKI tersinggung. 13 Oktober NU Banser turun di jalan di seluruh kota di Pulau Jawa. PKI tersinggung. Lalu apa yang mereka lakukan? Di basis-basis PKI, saudara, Kiai NU disembelih, Banser disembelih. Bahkan di Banyuwangi, saudara, tidak kurang dari 66 anggota Banser mereka culik, mereka racuni, mereka sembelih, mereka masukkan ke sumur, saudara. Ya, begitu itu terjadi, saudara. Begitu NU dibunuh oleh PKI di mana tempat, semua Banser marah, semua NU marah. Akhirnya bulan Oktober tersebut terjadi bentrok besar-besaran antara NU dan PKI, saudara. Di setiap kampung, setiap desa, tiap kecamatan, jangan Anda bilang cuma NU yang bunuh PKI, saudara. PKI yang lebih dulu bunuh NU. Betul? Betul? Di kampung-kampung basis PKI, NU dibunuh, NU disembelih, Banser disembelih.
Makanya NU tidak diam, Banser tidak diam. Mereka turun di basis-basis NU, basis-basis Banser. Semua orang PKI ditangkapi, saudara. Ya, saling bunuh, saling hantam. Itu yang terjadi, dan saudara. Dan akhirnya PKI kalah, NU yang diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takbir, takbir. Berarti saya mau tanya, jasa NU besar tidak? Jasa Banser besar tidak? Jasa tentara besar tidak? Takbir. Insya Allah. Saudara, kami di FPI punya file. Kami kumpulkan bebundal-bundal, satu bundal segini, semua foto-foto dan nama-nama korban ulama-ulama NU, korban kawan-kawan Banser yang dibunuh oleh PKI, saudara. Makanya anak-anak muda hati-hati kalau Anda buka ngajinya sama Syekh Google. Ini banyak sekarang ngaji sama Syekh Google, saudara. Tulis PKI, langsung dijawab sama Syekh Google. Nah, itu banyak tulisan-tulisan yang dibuat oleh PKI. Yang PKI ceritakan, kami dibunuh NU, kami disembelih Banser. Oh, ketika itu NU jahat, Banser jahat, masa kami disembelih, masa kami dibunuh. Tapi yang mereka bunuh kiai, mereka nggak cerita, saudara. Saya mau tanya, siapa yang mulai ngebunuh, NU atau PKI? Jawab yang kompak. Yang memulai siapa? Yang jahat siapa? Yang bunuh kiai siapa? Jadi kalau Banser marah, wajar tidak? NU marah, wajar tidak? Umat Islam marah, wajar tidak? PKI membunuh, dibunuh lagi, wajar tidak? PKI membunuh kiai, dibunuh oleh masyarakat, wajar tidak? Takbir. Jadi jangan kaget, PKI bunuh satu kiai, Banser bunuh 1000 PKI. Satu kiai harganya 1000 musuh, saudara. Bagus tidak? Malah bukan 1000, mestinya 1.000.000. Iya. Masya Allah. Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Nah, sekarang mereka balik cerita. Mereka bilang NU yang jahat, ulama itu yang jahat, kami korban, kami pejuang. Mereka putar balik. Apa mereka bilang? Tuh yang jahat Soeharto, tuh yang jahat Orde Baru, tuh yang jahat NU, tuh Banser. Kalau kami ini cuma korban. Makanya jangan mau diputar balikin fakta. Begitu saya tanya sekali lagi sebelum saya akhiri, saudara, kalau begitu udah jelas belum cerita PKI? Malam ini sudah saya sampaikan, jelas tidak? Jelas tidak? Jadi kesimpulannya, PKI itu pejuang atau pecundang? Pejuang atau pecundang? Pejuang atau penjahat? PKI itu berjuang untuk kemerdekaan tidak? Untuk Indonesia atau untuk Uni Soviet? Untuk Indonesia atau untuk Uni Soviet? Kalau begitu PKI berjasa tidak kepada Indonesia? Siapa yang memulai membantai, saudara? Siapa yang bunuh ulama? Siapa yang bunuh kiai? Siapa yang bunuh santri? Siapa yang bunuh tentara? Siapa yang bunuh jenderal? Siapa yang bunuh polisi? Takbir. Kalau begitu, kalau PKI dibubarkan oleh TAP MPRS nomor 25 tahun 66, wajar tidak? Bagus tidak? Setuju tidak? Jadi kalau besok PKI mau bangkit lagi, biarkan atau lawan? Biarkan atau ganyang? Siap lawan PKI? Siap ganyang PKI? Siap habisi PKI? Takbir. Sallu ala Nabi. Ada yang nanya, Habib, lalu bagaimana dengan anak-anak PKI sekarang yang tidak mengusung ideologi PKI? Kan Islam kan ngajarin gak ada dosa keturunan. Kan yang salah bapaknya, yang salah kan orang-orang tuanya. Nah, terus anak-anaknya bagaimana sekarang? Apa kita musuhi juga? Jawabnya, saudara, hei anak-anak keluarga PKI, dosa ayah-ayahmu, dosa orang tuamu, bukan dosamu. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah. Nah, karenanya kalau kau sudah tahu betapa orang tuamu dulu salah jalan, tersesat jalan, terjebak oleh ideologi jahat, sadari, insafi, jangan kau ikuti itu kesalahan.
Betul? Nah karena itu saya setuju kalau anak-anak PKI jangan dilarang, jangan dikebiri hak politiknya, hak ekonominya, hak budayanya, jangan. Saya nggak setuju kalau mereka dimusuhi, saudara, jangan. Tapi syarat mereka jangan lagi memperjuangkan PKI. Betul? Mereka jangan lagi memperjuangkan ideologi komunis. Betul? Betul? Jadi kalau anak-anak PKI tadi sadar, tobat, ngaji, masuk pesantren, jadi ustadz, jadi santri, jadi laskar, ikut NU, ikut Muhammadiyah, ikut FPI, ikut Persis, nggak ada yang nolak orang bertobat. Betul? Betul? Setuju tidak? Kalau begitu saya mau tanya, Islam itu indah tidak? Penuh rahmat tidak? Penuh cinta tidak? Jadi anak-anak PKI yang nggak salah kita nggak musuhin. Yang kita musuhi anak-anak PKI yang nggak tahu diri. Betul? Udah tahu orang tuanya biadab, kejam, salah, dia mau bangun lagi tuh PKI, saudara, dia mau tutup itu kesalahan, dia mau salahin ulama. Yang begini kita nggak diemin. Betul? Saya mau tanya, kalau anak-anak PKI yang tahu diri, saudara, siap kita rangkul? Siap kita rangkul? Kalau yang nggak tidak tahu diri, siap kita sikat? Takbir! Ada satu tuh anak PKI namanya Ripka Ciptaning, saudara. Dia jadi anggota DPR RI. Dia masuk lewat PDIP, saudara. Bahkan sekarang ini menjadi ketua salah satu komisi di DPR RI. Bagi kita nggak apa-apa. Silakan masuk PDIP. Silakan jadi anggota DPR RI. Tapi jangan lagi ngusung PKI. Betul? Saudara, begitu dia jadi anggota dewan, duduk dia karang buku. Apa bukunya? Yang pertama dia kasih judul, aku bangga jadi anak PKI. Enggak sampai di situ, dia bikin lagi, saudara, buku kedua, judulnya anak PKI masuk parlemen. Dia mau ngeledek umat Islam. Kurang ajar tidak? Kurang ajar tidak? Dia mau masuk PDIP, silakan. Dia mau jadi anggota dewan, silakan. Nggak boleh kita kebiri hak politik dia, hak sosial dia, hak budaya dia. Islam nggak ngajarkan kita dosa turunan. Betul? Tapi syarat, jangan coba-coba usung lagi ideologi PKI, saudara. Nah kalau dia udah masuk PDIP, PDIP sudah baik menyediakan tempat, mengantarkan dia untuk jadi anggota dewan, saudara. Tahu-tahu dia usung lagi, itu ideologi PKI. Kurang ajar tidak? Kurang ajar tidak? Saya mau tanya, yang begini biarkan atau sikat? Biarkan atau lawan? Takbir! Sallu ala Nabi. Sampai di sini jelas tidak? Paham semua? Alhamdulillah. Ini jam berapa nih? Cerita PKI bisa sampai subuh. Masya Allah. Tapi paling tidak saya minta ke panitia yang merekam daripada ceramah saya pada malam hari ini, sebarkan biar masyarakat tahu, saudara, khususnya anak-anak muda kita. Betul? Jangan sampai kita lang. Nah, sebagai penutup, saat ini indikasi kebangkitan PKI sudah jelas. Satu, kurikulum tentang pengkhianatan PKI dihapus dari kurikulum pendidikan. Betul? Dua, film G30 SPKI yang biasanya tiap tahun diputar di TVRI saat ini nggak diputar lagi. Betul? Saya tanya, itu indikasi bukan? Itu tanda-tanda bukan? Tanda-tanda PKI bangkit, saudara. Yang ketiga, saudara, anak-anak PKI sudah mulai masuk parlemen, ada yang jadi penasehat presiden dan masih ngusung ideologi PKI. Berarti indikasi bukan? Indikasi. Yang keempat, mereka sedang menggelontorkan rancangan undang-undang KKR untuk pemutihan dosa PKI. Berarti rancangan undang-undang tadi indikasi bukan? Indikasi bukan? Indikasi, saudara. Nggak sampai di situ. PKI saat ini udah berani bikin yayasan, namanya Yayasan Penelitian Korban, yaitu peristiwa 65, yaitu YPKP 65. Saudara, jadi mereka sebut diri mereka korban, bukan penjahat. Mereka di korbannya ulama, korbannya Umar. Mereka bikin itu yayasan, saudara. Dan yayasan ini didukung oleh Komnas HAM, didukung oleh LSM liberal, saudara, untuk saudara menekan presiden agar presiden minta maaf kepada PKI. Berarti indikasi bukan? Indikasi bukan?
Dan saya tambahkan lagi saudara, beberapa partai di Indonesia dalam tahun 2013, 2014, 2015 sudah tanda tangan kerjasama dengan Partai Komunis Cina, saudara. Ada apa kerjasama dengan Partai Komunis Cina, saudara? Kalau bukan dia ingin menyebarkan kembali itu ajaran komunis, betul? Patut dicurigai tidak? Patut dicurigai tidak? Hati-hati saudara. Yang berikutnya lagi, kemarin ini ada usulan saudara, ada usulan yaitu supaya kolom agama dalam KTP dihapus. Adakah usulan begitu? Siapa yang ngusulin? Siapa yang ngusulin? Yang ngusulin Cina yang dulu banyak terlibat PKI, saudara. Tolong dicatat, di tahun 65 Cina banyak terlibat PKI. Cina banyak ikut PKI. Cina banyak bela PKI. Dan sekarang yang ngusulin supaya kolom agama dari KTP dihapus adalah Cina yang patut diduga kalau dia punya kaitan dengan PKI, saudara. Saya tanya, kalau begitu indikasi bukan? Indikasi bukan? Baik saudara, adanya rumor presiden mau minta maaf kepada PKI, indikasi PKI bangkit tidak? Nah kalau gitu saya mau tanya, ini adanya indikasi PKI bangkit, kita biarkan atau kita lawan? Biarkan atau lawan? Siap lawan kebangkitan PKI? Takbir! Takbir! Sallu ala Nabi. Ingat, PKI militan. Dulu PKI waktu bergerak, dia berani kulik gubernur, dia berani bunuh gubernur. Dia berani culik bupati, dia bunuh bupati. Dia berani culik kiai, dia bunuh kiai, saudara. Militan. Maka itu saya minta umat Islam gak boleh kalah militan dengan PKI. Betul? Betul? Kalau PKI berani mati untuk masuk neraka jahanam, berani mati untuk setan dan iblis, maka laskar-laskar Islam harus lebih berani mati untuk Allah dan Rasulnya, saudara. Takbir! Takbir! Siap lawan PKI. Takbir.